ya, termasuk manusia dan kehidupan, ini semuanya adalah berasal dari materi. Ya, maka ada yang dikenal dengan istilah evolusi materi. Segala sesuatu itu adalah berasal dari materi, kemudian menjadi materi dan seterusnya. Ya, atau yang dikenal dengan istilah dialektika materialisme. Ya, ini adalah pandangan hidup atau satu keyakinan yang dimiliki oleh para pengemban ideologi komunisme. Ya, nah, satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui adalah bahwa mereka di dalam akidah mereka, ya, mereka berlandaskan apa yang disebut dengan ateisme, yaitu satu faham yang meniadakan, ya, atau menafikan eksistensi agama, ya, meniadakan eksistensi nilai-nilai ketuhanan. Ya, jadi ini benar-benar rusak. Di dunia ini sebenarnya hanya ada 3 ideologi besar. Ya, di dunia ini hanya ada 3 ideologi besar. Dikatakan yang pertama adalah sebuah ideologi yang disebut dengan Ra'sumaliyah atau ideologi kapitalisme. Kemudian ada yang kedua adalah ideologi yang disebut dengan sosialisme atau istirokiyah, ya, dan di dalamnya termasuk syuyu'iyah atau komunisme. Dan yang ketiga adalah ideologi Islam. Ya, jadi berdasarkan definisi tadi, maka yang bisa dikategorikan sebagai sebuah ideologi ketiga hal ini. Yang pertama adalah ideologi kapitalisme, yang kedua adalah ideologi sosialisme, dan yang ketiga adalah ideologi Islam. Ya. Ideologi yang kedua yaitu sosialisme, termasuk di dalamnya adalah komunisme. Maka menarik bagi kita untuk membahas sedikit tentang ketiga ideologi ini. Ya. Yang pertama, saya ingin membahas tentang landasan akidah, ya, dari ketiga ideologi ini. Landasan akidah dari ideologi kapitalisme, ya, dikatakan di dalam kitab ini, amma ar-ra'sumaliyah fa innaha taqumu ala asasi fasludin anil hayah. Ya. Ideologi Ra'sumaliyah atau ideologi kapitalisme itu dia tegak di atas landasan akidah sekulerisme. Ya, apa itu sekularisme? Dikatakan sekularisme adalah fasluddin anil hayah wa fasluddin anid daulah. Ya, sekularisme adalah satu pandangan hidup yang memisahkan agama dari kehidupan, ya, dan memisahkan agama dari negara. Jadi seluruh aturan kehidupan yang lahir dari ideologi kapitalisme atau Ra'sumaliyah ini landasannya adalah pemisahan agama dari kehidupan. Ya, jadi agama bagi pengemban ideologi kapitalisme itu hanyalah aturan kehidupan yang mengatur persoalan-persoalan individu saja. Ya, jadi agama adalah hal yang hanya boleh mengatur urusan-urusan individu seperti ibadah, ya, akhlak, ya, hanya mencakup hal-hal tersebut. Ya, tapi agama tidak boleh masuk ke ranah publik. Agama tidak boleh mengatur urusan hal-hal yang sifatnya hubungan antar manusia. Ya, seperti urusan ekonomi, urusan hukum, kemudian urusan sosial, kemasyarakatan, pemerintahan, kenegaraan, dan sebagainya. Ya, ini pandangan hidup atau ideologi Ra'sumaliyah atau kapitalisme. Ya, maka kita kenal ada istilah ekonomi kapitalis. Ya, itu adalah sebuah aturan-aturan atau konsep-konsep ekonomi yang dirancang oleh mereka-mereka yang mengemban ideologi kapitalisme. Ya, maka ideologinya disebut kapitalisme karena memang faktor aspek ekonomi inilah yang paling menonjol dalam ideologi ini. Ya, lalu ada apa yang disebut sistem hukum berdasarkan ideologi kapitalisme. Ada sistem sosial kemasyarakatan berdasarkan ideologi kapitalisme. Ya, jadi aturan-aturan kehidupan yang lahir dengan dilandasi atas akidah sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan, inilah yang disebut dengan aturan-aturan lahir dari ideologi kapitalisme. Ya, jadi ingat bahwa kapitalisme atau ideologi kapitalisme ini landasannya adalah sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Lalu dengan landasan akidah sekulerisme ini pula lah kemudian lahir berbagai varian, ya, dari ideologi kapitalisme ini,
Ya, selain dalam aspek ekonomi tadi, ada juga kemudian kita kenal pandangan hidup atau konsep-konsep bagaimana mereka memandang sistem politik misalnya. Lahirlah apa yang disebut dengan demokrasi. Ya, kemudian tentang bagaimana konsep beragama, lahirlah hasil pemikiran tokoh-tokoh mereka yang disebut dengan pluralisme. Ya, satu pandangan hidup tentang agama yang dalam hal ini intinya adalah menyamakan semua agama, menganggap semua agama benar. Ya, kemudian dalam konsep bernegara, ya, lahirlah hasil-hasil pemikiran tokoh-tokoh mereka, yaitu tentang konsep nation state, ya, atau negara bangsa. Ya, kemudian yang di zaman ini kemudian muncul pula satu konsep yang dalam rangka membela hak asasi wanita menurut mereka yang lahir dari prinsip berpikir tokoh-tokoh mereka, yaitu apa yang disebut dengan feminisme atau kesetaraan gender dan sebagainya. Ya, ini semua adalah merupakan varian atau merupakan cabang-cabang dari ideologi kapitalisme itu sendiri. Adapun ideologi sosialisme komunis, ya, atau syuyu'iyah, ya, dikatakan dalam kitab ini bahwa mereka memandang seluruh apa yang ada di alam semesta ini, ya, termasuk manusia dan kehidupan ini semuanya adalah berasal dari materi. Ya, maka ada yang dikenal dengan istilah evolusi materi. Segala sesuatu itu adalah berasal dari materi, kemudian menjadi materi dan seterusnya. Ya, atau yang dikenal dengan istilah dialektika materialisme. Ya, ini adalah pandangan hidup atau satu keyakinan yang dimiliki oleh para pengemban ideologi komunisme. Ya, nah, satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui adalah bahwa mereka di dalam akidah mereka, ya, mereka berlandaskan apa yang disebut dengan ateisme, yaitu satu faham yang meniadakan, ya, atau menafikan eksistensi agama, ya, meniadakan eksistensi nilai-nilai ketuhanan. Ya, jadi ini benar-benar rusak. Ya, cara berpikir mereka, hasil-hasil pemikiran dari tokoh-tokoh mereka ini adalah hasil pemikiran yang rusak secara akidah. Ya, karena mereka tidak mengakui adanya Tuhan, ya, sehingga agama bagi mereka adalah candu. Ya, agama bagi mereka adalah racun. Ya. Namun sama halnya dengan kapitalisme, ya, mereka juga memiliki aturan-aturan kehidupan dalam seluruh aspeknya. Mereka punya sistem ekonomi yang disebut dengan sistem ekonomi sosialis. Mereka punya sistem hukum yang disebut dengan hukum produk pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh sosialis. Ya, termasuk bagaimana konsep bernegara, ya, yang kita kenal dengan hari ini diemban oleh beberapa negara, yaitu Cina, Korea Utara, kemudian negara-negara di Amerika Latin, ya, yang dikenal dengan istilah negara-negara sosialis. Ya, jadi kapitalisme dan sosialisme adalah dua ideologi yang berlandaskan atau merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran manusia. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam pun harus kita katakan adalah sebuah ideologi. Ya, Islam adalah sebuah ideologi. Jadi karena apa? Karena Islam ini berdasarkan akidahnya, lahirlah darinya berbagai aturan-aturan tentang kehidupan. Maka kita kenal ada yang disebut dengan ekonomi Islam, ada sistem hukum Islam, ya, sistem politik dan pemerintahan berdasarkan Islam, ya, sistem atau aturan-aturan kemasyarakatan berdasarkan Islam, ya, bahkan sistem bernegara, ya, berdasarkan Islam, ya, sehingga harus dikatakan bahwa Islam adalah sebuah ideologi. Nah, di sini saya ingin menyatakan satu hal yang penting untuk kita pahami, ya, adalah satu hal yang bermasalah. Ketika kita sebagai seorang muslim, tapi kita tidak mengakui kebenaran ideologi Islam, tapi kita justru lebih banyak meyakini kebenaran berbagai pemikiran yang lahir dari tokoh-tokoh ideologi kapitalisme dan sosialisme. Ya, jadi jelasnya adalah satu hal yang bermasalah bagi akidah seorang muslim ketika dia menganggap bahwa ideologi kapitalisme, ya, beserta varian-variannya, yaitu demokrasi, nasionalisme, pluralisme, feminisme, konsep-konsep hak asasi manusia, ya, ini semua ketika dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang benar, maka ini bermasalah bagi akidah seorang muslim.
Karena ini adalah persoalan akidah. Demikian halnya ketika seseorang lebih meyakini kebenaran sistem atau ideologi sosialis, ketika seseorang lebih menganggap bahwa ekonomi sosialis adalah sesuatu yang lebih benar atau sesuatu yang benar dibandingkan ekonomi Islam misalnya, ini adalah satu hal yang bermasalah bagi akidah Islam, bagi akidah seorang muslim. Seorang muslim harus menjadikan ideologi Islam sebagai ideologi yang di atas berbagai ideologi yang lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka seorang muslim dia harus mengakui tidak ada ideologi yang benar kecuali ideologi Islam. Tidak ada sistem ekonomi yang benar kecuali sistem ekonomi Islam. Tidak ada sistem hukum yang lebih benar kecuali sistem hukum Islam. Tidak ada sistem politik dan sistem pemerintahan yang benar kecuali sistem politik dan pemerintahan berdasarkan ideologi Islam. Tidak ada negara dan konsep kenegaraan yang lebih benar kecuali sistem atau konsep kenegaraan berdasarkan Islam. Ini persoalan akidah. Adapun bahwa hari ini ideologi Islam itu tidak diemban atau tidak diterapkan oleh negara manapun, itu persoalan lain. Hari ini kita harus akui bahwa ideologi kapitalisme itu diemban oleh banyak negara, negara-negara Amerika dan negara-negara Eropa, serta banyak negara-negara yang mayoritas Muslim justru mengemban ideologi kapitalisme. Sementara ideologi sosialisme diemban oleh negara-negara Cina, Korea Utara, kemudian negara-negara di Amerika Latin dan negara-negara bekas pecahan Rusia, Yugoslavia. Ini semua adalah negara-negara yang mengemban ideologi sosialisme. Tapi hari ini Islam belum diemban oleh satu negara manapun. Islam hari ini hanya diemban dan ada di dalam individu-individu kaum muslimin, tapi tidak diemban oleh satu negara pun. Sebagaimana apa yang dulu pernah terjadi pada masa-masa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hari ini kita hidup di zaman di mana Islam tidak diemban oleh satu negara pun. Maka apapun realitanya, apapun faktanya, bahwa hari ini Islam sebagai sebuah ideologi tidak diterapkan oleh satu negara pun, tapi keimanan itu tidak boleh luntur. Iman kita, akidah kita tetap harus menyatakan Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Tidak ada yang lebih benar kecuali ideologi Islam. Maka di dalam Al-Quranul Karim pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai kaum muslimin, bahwa kita sebagai seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kita harus menjadikan Islam itu sebagai standar kebenaran, Islam sebagai hukum tertinggi. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menganggap atau menjadikan Islam sebagai aturan dalam kehidupannya, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Atau di dalam surat An-Nisa ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut. Jadi taghut ini adalah secara bahasa artinya memang setan. Artinya mereka adalah orang-orang atau bahkan termasuk di dalam kalangan jin yang menyelisihi, yang menentang terhadap apa-apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad umiru ayyakfuru bihi. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu. Mereka telah diperintahkan untuk tidak mengimani apapun yang dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Allah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolala ba'ida. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan itu atau para tauhid itu bermaksud menyesatkan mereka, menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi
Di sini saya yang ingin menekankan betapa pentingnya kita memegang teguh akidah Islam ini. Betapa pentingnya kita untuk benar-benar menjadikan Islam ini sebagai pandangan hidup seorang Muslim agar kita tidak tersesat dalam kehidupan ini, dalam kehidupan di dunia ini. Ya, sesat di dunia maka akan sesat di akhirat.